Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial lagi nih ya. Jadi kita undang semua developer. Kali ini kita undang yang satu ini nih, Koko Nedi nih. Nego sampai jadi. Iya. Masih Nego itu sampai ya jadi. namanya? Masih belum Masih berubah. Dia lahir masih iya. nego sampai jadi. Nedi, Boleh Nedi. sharing-sharing kok. Gimana backgroundnya dari ahnya? Gimana bisa sampai di properti? Oh, Dari awal. sebenarnya berkaitan erat sih pekerjaan saya dengan bidang properti. Sebelumnya saya pernah di perbankan sekitar 12 tahun ya di salah satu bank swasta nasional. Kebetulan bidangnya itu di KPR. Jadi saya banyak berkaitan dengan KPR, banyak proses kredit orang pengajuan beli rumah. Jadi otomatis banyak kenal developer. Nah, seperti itu. Terus dari awal berarti sampai sekarang properti udah berapa lama? Kalau terjun full di dunia properti sih baru-baru kurang lebih 2,5 tahun ini aja ya. 2,5 tahun. Ya kan mendalami lah ya seluk beluk dunia properti baru 2,5 tahun ini. Tapi sebenarnya sih tentang ya hal-hal terkait properti sih ya udah tahu cukup lama. Cuma detailnya baru saya selami 2,5 tahun ini. Begitu. Oke, dan sekarang di Royal Group ini jobnya sebagai apa? Terus perkenalkan dulu. Oh boleh, saya dipercaya di Royal Property ya. Di Royal Property itu sebagai marketing manager saat ini khusus menghandle untuk proyek di Batam. Ya kan di Batam kita ada 3 proyek. Kita ada Royal Bay, Royal Vasa, sama saat ini kita bilangnya anak bungsu ini ya Royal Nava. Ya yang berada di Marina City. Oh, Royal Nava. Royal Nava ya. Royal Nava 1 kita bilangnya. Oke. Berarti sekarang itu proyek yang semua orang kenal di Royal itu proyek apa nih kok? Yang paling baru? Yang paling baru udah pasti Royal Vasa ya kan. Nah, bagi teman-teman apalagi yang di properti ya kita sering dengar lah ya nama Royal Vasa. Nah itu merupakan proyek pengembangan proyek lanjut dari developer Royal Property. Setelah sebelumnya kita sukses dengan memasarkan Royal Grande dan Royal Bay. Nah seperti itu. Oh oke. Nah sebelum kita sampai lebih lanjut nih tentang proyeknya, apa dulu nih kok Royal Property itu apa nih kok? Konsep proyeknya dia seperti apa? Oke, nah bagi pemirsa ya, saya sebenarnya pemirsa ya. Nah, ini tayang di YouTube kan. Nah, pemirsa YouTube, kita ini developer dengan pengalaman yang udah cukup lama sebenarnya. Kurang lebih kita sudah hampir menapaki usia 30 tahun berkarir di bidang real estate khususnya di Batam. Jadi kalau teman-teman pernah dengar proyek Permata Regency, Permata Baloi, kemudian ada yang pernah lihat Mahkota Niaga, Mahkota Raya, Royal Grande, kemudian sekarang dilanjutkan dengan Royal Bay, Vasa, dan Nava, itu adalah proyek kita. Nah, kita juga punya proyek yang namanya Baloi Apartemen. Nah, thanks ya buat teman-teman yang sudah bantu viralkan Baloi Apartemen, itu merupakan proyek kolaborasi dengan PKP Group. Wah ternyata Permata Baloi itu punya Royal ya? Betul sekali. Wow, Dan baru tahu. Baru tahu ya. Kalau di sana memang banyak orang yang suka tinggal di sana sih, Permata Baloi ya. Betul. Dan sekarang kalau launchingnya proyek Royal, kita udah tahu lah ya kira-kira kedepannya bakal jadi seperti apa gitu. Ya. Keunikannya apa nih kok kalau proyeknya dari Royal Property? Yang pasti seperti ini sih ya, jujur kita harus kreatif karena persaingan dewasa ini yang ketat nih. Kemudian setiap proyek kami itu kami buat dengan ya kualitas lah. Dalam artian ini kualitas dari sudut pandang developer. Tapi sejauh ini yang kami deliver kepada konsumen sih puas gitu ya kan. Nah itu yang kemudian membuat proyek kami itu akhirnya punya nilai di masa yang akan datang. Kalau bahasa gampangnya ada unsur investasinya ya kan. Suatu saat dijual ternyata harganya bagus ya kan. Nah, seperti itu. Oke. Terus benefit apa nih kok yang ditawarin kepada klien-klien setianya Royal kalau dia beli proyeknya Royal?
Oke, ini disclaimer dulu nih. Proyek properti itu kalau kita mau menikmati yang namanya profit itu harus jangka waktu panjang sebenarnya. Dia nggak bisa ditaruh 5 tahun, 6 tahun. Harus lebih dari itu biasanya seperti itu ya kan. Nah, kalau saya sih singkat aja ya, ada 4 P. P yang pertama ya tadi saya bilang profit. Ya pasti mereka keuntung karena suatu saat harga jual kembali. Kemudian yang kedua kami bilangnya pleasure. Pleasure itu apa ya? Nyaman ya. Kenyamanan. Kami menawarkan kenyamanan. Lingkungan dengan apa dikelola oleh estate yang cukup berdedikasi sehingga menawarkan kenyamanan, keamanan 24 jam. Kemudian pride, bangga. Bagi sebagian orang yang tinggal di proyek yang dibuat Royal ya ada unsur bangganya. Oh, kamu tinggal di mana? Misalkan contoh di sini. Wah, kan? Jadi mereka langsung punya persepsi tertentu terhadap orang yang tinggal di sana seperti itu. Dan yang terakhir yang pasti peace of mind. Nah, kita tahu bahwa Batam ini kan unik. Dia ada namanya perpanjang UET. Nah, banyak kasus kami bantu dokumen yang ternyata nggak lengkap sama customer, developer masih simpan. Sehingga ketika mereka akhirnya mengurus dokumen-dokumennya itu tidak ada kendala berarti seperti itu. Ya, jadi ada peace of mind-nya lah membeli proyek kita. Jauh dari masalah ya kan, dan semoga ke depan juga seperti demikian sih. 4P berarti 4P berarti ya. Nah, terus apa gitu yang kalian punya gitu dari Royal Property yang bikin pembeli konsumen itu nyaman terus percaya gitu dengan Royal Group? Oke, simpelnya sih ini ya. Nama baik sih, kita mencoba membangun reputasi. Karena developer itu kan nanti dikenal dengan peninggalannya. Dia bangun sesuatu ya, kita bisa bilang itu bangunan kan suatu saat itu kan jadi jadi peninggalan. Orang bisa melihat, menilai. Nah, ya itu yang kami jaga sih. Sehingga akhirnya yang terjadi ketika orang melihat setelah 10 tahun ternyata masih dikelola dengan baik lingkungannya ya kan. Masih tertata rapi, penghijauannya masih berjalan. Kemudian ya banyak hal lah yang orang akhirnya kemudian menaruh respect dan kepercayaan pada developer. Dan developer juga tadi yang saya sebutkan jauh daripada gosip-gosip yang membuat ya gosip negatif lah ya kita bilang ya. Nah, sehingga istilah itu konsumen juga percaya. Oh, Royal ya. Biasanya sih gampang sih ya gitu kalau udah dengan nama Royal. Nah, gitu. Mungkin satu hal lagi saya tambahkan. Nah, ini yang juga jadi hal yang baik sih buat teman-teman ya kan ketika mau beli properti, kalau nggak kenal developernya lihat dia kerjasama dengan bank itu berapa banyak. Nah, jujur di Royal kami ini batasin sampai hanya 6 bank. Kayak terlalu banyak kerjasama juga kita nggak enak, nanti kan pada rebutan bisnisnya. Nah, kami secara ini developer kita ada MOU dengan 6 bank nasional seperti itu, sehingga semakin menegaskan reputasi kami sebagai developer yang menjaga kualitas dan kepercayaan customer. Begitu Azan. Wah. Iya. Royal ya. Begitu. Ngeri memang. Salah satu top developer di Batam. Ya, betul. Katanya Royal itu pernah ada project di Bali ya? Ya, betul. Kita memang ada proyek, nggak hanya di Bali, di Pekanbaru, Dumai juga kita ada project, Pekanbaru kita ada project, kemudian di Bali, ya kan, nah, seperti itu. Sebenarnya kita tuh udah boleh dibilang hampir go nasional. Sayang nggak ada project di Jakarta, jadi nggak bisa disebut nasional, ya kan. Nah, tapi proyek kami tersebar di kota-kota di Indonesia, tidak hanya di Batam, begitu sih. Oh, oke. Terus kita lihat belakangan kan proyek Royal Fasa. Itu boleh dijelasin nggak sih kok? Proyek Royal Fasa itu apa? Nah, konsumen tahu juga. Buat konsumen tahu ya. Kami mencoba menghadirkan hunian yang inilah. Ya tadi saya bilang yang nyaman dengan konsep penghijauan. Konsep kita nggak aneh-aneh sih. Penghijauan karena kita ini kan lingkungannya tropis ya. Kami fokus dalam penghijauan. Kemudian kami hadirkan klaster yang keamanannya terjaga 24 jam. Kemudian kami hadirkan juga unit-unit dengan desain yang ya kalau orang bilang kekinian ya, yang milenial atau Gen Z ya, Z atau Gen Z yang suka gitu ya kan.
Nah, kami bikin desainnya futuristik lah, mengikuti perkembangan. Sehingga bisa dijangkau oleh para generasi-generasi yang tadi disebut kadang kalau kita baca di berita disebutnya wah susah punya rumah. Padahal kalau misalkan mereka mau ada kok caranya gitu ya kan. Seperti itu. Terus dari Royal Vasa ini harganya itu start dari berapa tuh kok? Nah, ini masih menarik nih, ya kan? Batam Center, kita tuh Batam Centernya benar-benar di core Batam Center, jantungnya Batam Center. Rumah 2 lantai, ya promosi ya ini ya. Harganya di bawah 1 M. Nah, rumah 2 lantai harga di bawah 1 M. Masih 900 jutaan. Jadi sebenarnya masih terjangkau ya kan buat orang yang pingin lokasinya strategis, kemudian rumahnya 2 lantai ya di bawah 1 M. Nah, ya kan kalau mau cari di Batam Center, jantung Batam Center, nah salah satu pilihannya Royal Vasa. Nah, kalau maksudnya lokasi strategis tuh apa tuh yang bikin strategis tuh? Banyak hal ya kan, tapi yang pasti salah satunya adalah dia dikelilingi apa nih kawasan itu. Misalkan pusat keramaian, udah pasti ya kan. Saya ngomong lah ya di sini ya, kami berani klaim ya kan, karena memang ya faktanya seperti itu. Kita perumahan yang paling dekat dengan Mega Mall. Nah misalkan, contoh kita paling dekat dengan siapa? Pelabuhan Batam Center. Nah itu 2 hal itu aja udah merupakan nilai jual buat kawasan. Belum lagi pengembangan ke depan. Seperti itu. Dengan akses jalan juga kalau misalkan developer lain, perumahan lain nih, misalkan nih dia akses jalannya 1, kami ada 2 akses jalan. Nah, sehingga cukup memudahkan penghuni untuk berlalu lalang lah gitu loh. Seperti itu sih. Oke. Ya. Terus kita lihat satu kawasan Royal Base sama Royal Vasa ini kan nyatu ya. Betul. Nah, ya. itu seluas berapa hektar tuh? Total 13 hektar. Dan future development-nya sebenarnya masih banyak. Masih banyak future development. Jadi developer juga istilahnya mengembangkan dengan cermat. Kita melihat perkembangan pasar. Seperti apa sih keinginan market saat ini. Makanya kami dengan cermat kami kembangkan. Nah salah satunya sekarang yang kita sedang launching ya jalankan adalah Royal Vasa. Seperti itu. Nah, kedepannya masih banyak royal yang lain, ya gitu ya kan. Jadi tetap aja kita pantau gitu ya kan. Nah, royal yang lain itu kapan muncul, ya kan. Nah, nanti kan banyak royal nih nanti jadinya gitu ya. Oh, oke. Boleh cerita nggak kok waktu awal launchingnya Royal Vasa gitu, kondisinya sampai sekarang gitu, seperti apa di lapangan? Nah, kondisinya mungkin lebih spesifik pembangunan lah ya. Biasanya orang tuh khawatir. Ketika developer launching kan jualnya brosur aja tuh, ya kan? Nah kalau di kita benar-benar wujudkan. Pasti yang sudah pasti ketika developer launching kita pastikan dulu bahwa dokumen ini nggak bermasalah. Ketika dokumen tidak bermasalah, baru kami jualan. Jadi kurang dari waktu yang ditentukan. Kita launching itu kan September ya 2021. Nah, begitu kita lihat sekarang kita kan mulai serah terima tahap pertama itu kan Desember 2024. Nah, 2023 waktu itu ya. Nah, sampai hari ini semua berjalan dengan baik gitu loh. Walaupun memang ya di lapangan ada kendala, delay sedikit, tapi masih dalam tahap yang wajar. Nah, dan kalau teman-teman yang beli tahap pertama, mereka melihat sendiri, ya kan, dari before afternya seperti apa. Dari tanah kosong tadinya, sekarang udah ada yang tinggal. Nah, seperti itu sih. Berarti dia sekitar 2 tahun baru. 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, sesuai dengan komitmen lah 2 tahun untuk kami launching sampai ke serah terimanya. Kalau itu agak telat dikit itu kira-kira dari kenapa tuh? Banyak sih, banyak faktor. Yang pasti dari tenaga kerja. Contoh misalkan nih, ini kendala lapangan sih. Ini udah rahasia umum, mungkin bukan rahasia. Misalkan nih pas kena di liburan, kayak libur lebaran, tukangnya pulang nggak balik gitu ya kan. Atau dia pindah tempat kerjaan yang lain. Kemudian cuaca ya kan. Atau misalkan tiba-tiba bahan bangunan short, ya kayak pasir. Nah, semen, ini kan sesuatu yang bukan hanya kita aja yang konsumsi kan. Nah, bahkan orang yang renov rumah juga kan butuh kan itu. Nah, jadi hal yang seperti ini kadang, nah itu yang membuat proyek di lapangan tuh jadi tertunda gitu sih.
Tapi so far sih masih on schedule. Semua bisa kita handle dengan baik gitu kan. Nah, kalau dari awal launching nih, sampai sekarang itu udah sold berapa tuh? Berapa persen yang udah sold? Terus serah terimanya kondisinya gimana sekarang? Kalau tahap 1 jujur itu udah ya kita bisa bilang 100% sold out sih tahap 1 ya. Wah, 100%. 100% sold out tahap 1 ya kan. Karena kenapa? Lingkungan, pertama sih faktor ini lokasi, kemudian nama Royal itu tadi sehingga membuat masyarakat percaya, dan yang ketiga ini kita juga nggak bisa sepelekan, ini berkat dukungan dari teman-teman agensi ya kan, termasuk dari Promek ya, mau Batam City maupun Batam Center. Ini bukan iklan nih, ini fakta ya. Kita bicara fakta, bukan berarti saya diundang mereka ya saya kemudian puji-puji mereka, nggak juga. Memang ini berkat support dari agent yang secara tidak lelah ya membantu mempromosikan gitu loh. Gitu sih. Thank you loh. Wow, ya buat teman-teman agent Promek ya. Kita sama-sama memberikan yang terbaik lah. Betul. Buat konsumen juga ini ya kan. Betul. Nah, kalau kondisi di lapangan serah terimanya udah seperti apa? Ini saya lihat ada beberapa udah mulai serah terima ya di sana. Betul. Kita bertahap sih dari Desember 2023 udah mulai serah terima. Ini kan berjalan sekarang tahap serah terima yang ini kemudian masuk ke bulan Juni, ya kan, Juli. Ya, estimasi kita mungkin di akhir tahun ini semua udah serah terima. Jadi udah serah terima tahap 1, mereka tinggal. Karena kan biasanya juga ada customer yang kan ya request, biasa lah ya kan. Mereka beli rumah dengan kondisi masih progres pembangunan, pasti mereka ada yang namanya request untuk renovasi sedikit-sedikit. Nah, kalau bahasanya renovasi tipis-tipis. Oh, itu masih boleh ya? Masih boleh. Kalau tipis-tipis dan sekiranya developer masih sanggup kerjakan, kita kerjakan gitu sih. Lalu kalau tahap 2 nih kan udah launching beberapa bulan ini ya belakang. Ya, kita launching sekitar ini ya bulan September juga tahun lalu 2023. Nah, ini udah naik fondasi. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu-ragu dengan rumah inden nih, kita tahu sih sebenarnya faktor utama sekarang konsumen tuh ragu dengan rumah inden, kemudian maunya beli rumah yang ready. Nah, kalau untuk Royal ya kan, tepislah keraguan kalian gitu ya kan, karena jaminan kami itu ya pasti selesai gitu loh. Seperti itu. Oke. Terus di tahap 2 ini launchingnya itu tipenya yang apa aja kok? Nah, kita ada 3 tipe. Sebenarnya hampir sama dengan tahap 1, kita juga tetap namakan tipe 69, tipe 76 sama tipe 135. Ini semua 2 lantai ya. Cuma yang membedakan adalah ini fasadnya, tampak depan. Nah, dia modelnya tropical Scandinavian. Yang before afternya tahap 1 seperti apa sih? Ya biar mungkin pemirsa ada gambaran ya, ditampilkan. Oh, tahap 1-nya ini. Sekarang tahap baru namanya New Look ya, pasar New Look. Nah, modelnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau pas diganti tampilannya tuh kenapa tuh mau diganti kok? Mengikuti selera market. Ya, karena ada perubahan jadi biasa ya kayak HP kan. Tiba-tiba ya kan market konsumen ini seleranya berubah. Ya, jadi kita harus mengikuti. Apalagi kan kita juga paham bahwa nanti ke depan kan banyak generasi milenial sama Gen Z. Yang otomatis mereka tuh lebih ya selera mereka kan lebih ini ya, tesnya kan lebih banyak ya kan, mereka kan banyak banyak dapat hal baru dari mungkin ya bisa juga kayak perkembangan informasi. Jadi kan keren ya rumah yang model seperti ini ya. Nah, kalau developer masih dengan model yang gini-gini aja, otomatis akan ketinggalan gitu loh, gitu kan. Kalau kesan rumahnya modern minimalis kemudian fasadnya bagus, itu kan biasa dia story itu nanti ya kan. Ya kan rumahnya juga bisa masuk di story loh sama dia loh. Kayak ya generasi sekarang kan generasi kita bilang generasi story ya kan. Generasi story. Ya kan sedikit-sedikit masuk ke dalam story-nya gitu ya kan. Nah, itu mulai dari berapa kamar tuh? 2 kamar, kita start 2 kamar. Memang kita juga ada alokasi untuk generasi milenial sama Z supaya mereka tetap dapat bisa beli rumah. Jadi kita start dengan 2 lantai 2 kamar dan bisa dikembangin sih sebenarnya kalau mau. Kayaknya tetap ada sisa lahan yang kita berikan untuk pengembangan di kemudian hari. Oke. Terus yang tipe
tipe 76 ini ada balkonnya. Nah ini kita clearkan di sini ya. Untuk 3 tipe ini tidak ada balkon lagi. Mungkin tampaknya seperti balkon karena desainnya kan kita bilangnya tropical ini ya, Skandinavian ya. Jadi ada bagian dari desain yang seolah-olah itu menjorok ke dalam seperti balkon. Sebenarnya enggak sih. Dia memberikan ruangan supaya penempatan jendela yang besar sehingga cahaya matahari bisa masuk dengan ini leluasa gitu ya kan. Bukan balkon itu ya. Jangan salah paham. Oke, kalau yang tipe paling gede itu berapa tuh kamarnya? Kita ada ini 4 kamar, ya kan? 3 di atas, 1 di bawah. Ini biasanya buat keluarga besar. Nah, ini teman-teman agent juga mesti jeli nih. Kalau misalkan customer, ini tips nih ya kan. Customer bawa orang tuanya yang kira-kira udah usianya agak tua, ya kan? Jangan ajak dia lihat tipe 76. Ajak dia lihat tipe 135. Kayak kenapa? Pasti akan suka mamanya. Orang tua kan biasa gitu, dia begitu masuk, dia lihat desain layoutnya spacious, lebar, besar, kamarnya di bawah, toiletnya juga enak, ya kan, datar. Nah, jadi kan langsung agent bisa timpalin. Nah, ini cocok nih buat mama, nggak usah naik ke atas lagi, di bawah aja, ya kan, kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Tipe 135 kita itu yang biasa untuk keluarga besar lah. Nah, kayak jumlah kamarnya ada 4. Dan toiletnya ada 3. Kalau untuk pembangunannya nih, untuk pembangunan royalnya yang tahap 2 kira-kira kapan tuh jadinya? Nah, kita mulai serah terima itu Desember 2025. Desember 2025. Kalau hitungannya berarti 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun ya. Biasa kalau anak muda itu nggak tahan kalau 1-2 tahun gitu. Ya. Maunya besok langsung jadi. Mahal, ada harganya mahal. Nah, kalau mau beli udah jadi, harganya lebih mahal sih. Makanya kalau beli dari sekarang yang inden ya kan, ya dia keuntungan dia dapat harga yang masih lebih murah. Kami percaya, ayo anak muda, belilah rumah yang belum ready. Dapat keuntungan, harganya lebih murah. Kalau dari pembangunannya itu secara keuangannya perusahaan itu gimana tuh? Apakah dia bangunnya pakai bank atau bangunnya pribadi? Nah, ini paling gampang sebenarnya. Dalam banyak kasus kita gampang menilai kualitas developer ya. Kita kasih masukan, misalkan nih kan kita ada paket yang cicil bertahap tuh. Maksudnya cicil DP. DP selesai cicil, rumah udah mau siap baru akad kan. Nah, lihat. Nah, kalau di Royal Vasa kami udah buktikan sendiri di tahap 1. Tahap 1 itu kan cukup banyak tuh pembelian yang pakai cicil DP ya. Cicil DP cuma 10-15% loh, tapi rumah udah mau jadi. Ayo, developer pakai uang siapa? Nah, itu aja sih pertanyaannya sih. Biasa kami sih memang ya namanya developer kita pasti punyalah modal sendiri untuk bangun. Dan ditambah kalau misalkan dengan cara bayar yang sekarang ada yang KPR, ya itu juga memudahkan developer satu sisi untuk membangun. Tentunya dengan ada kontrol ketat ya dari pihak bank. Nah, iya makanya itu yang membuat istilahnya harusnya konsumen tuh jadi percaya sih dengan developer. Karena kan bank itu kan otomatis mereka punya kuasa kan untuk mengontrol pembangunan. Jadi ya nggak usah khawatir. Nah, seperti itu ya kan. Oke. Terus milenial itu katanya nggak bisa punya properti. Menarik ya. Menarik sekali sih. Nah, ini udah jadi pergumulan kita ya ini ya bersama juga. Ya developer kan juga mikir kan, kita bangun rumah ini nanti kan banyak yang milenial nih, siapa yang beli gitu kan. Nah, buktinya tetap ada. Kita melihat ternyata ini ada terbagi 2 kelompok milenial ini. Pertama, betul jawabannya bahwa kalau dia tidak bisa punya rumah jika dia nggak mau milenial ini nggak mau merubah mindset. Maksudnya apa? Ya dia masih pertahankan gaya hidup yang konsumtif. Ada ikut channel dia yang investasi apa segala macam. Itu sebenarnya benar gitu loh. Ketika milenial ya benar-benar mereka bisa berinvest, mereka mau belajar, tidak terpaku dengan istilahnya penghasilan yang kalah dengan kenaikan harga rumah ya kan. Jangan pikir kenaikan harga rumahnya, bagaimana, inilah mindset, ya kan, kalau dia bisa ubah mindset, aku pikirkan bagaimana cara gue menambah penghasilan. Kemudian baru cari developer yang bisa cocok dengan profil gue. Nah, Royal Plaza tuh cocok sebenarnya dengan profil milenial. Kayaknya kerjasama dengan 6 bank tadi, sehingga itu memberikan banyak ruang bagi teman-teman milenial untuk berkreasi. Nah, bisa punya rumah, tentu bisa juga kalau dia punya mindset yang clear, yang benar. Jadi bagi mereka gampang sekali untuk punya rumah. Dan kita sudah buktikan sih, mayoritas pembeli di Royal Plaza itu generasi milenial. Oh ya? Ya, milenial. Ternyata mereka ya udah datang dengan mindset yang clear sehingga ketika mereka beli rumah dengan kita gitu ya kan,
terbantu sekali dengan promo developer, kemudian dengan MOU dari bank, sehingga gabungan promo bank, promo developer itu membantu mereka untuk gampang dapat rumah sih. Artinya rata-rata yang beli itu cara bayarnya KPR gitu ya? Bermacam-macam. Mostly sih memang KPR. Kayak KPR itu cara ninja kan. Paling cepat ya kan. Bener kan? 1M ya kan, begitu bank approve kan langsung cair tuh ya kan. Nah, tapi nyicilnya ya harus ini ya lancar ya gitu ya kan. Banyak sih KPR memang mayoritas. Kemudian ada juga yang ini dukungan orang tua. Itu fakta. Ada orang tua yang mau membantu anaknya. Bersyukurlah orang tua kalian yang masih mau bantu untuk ini kan punya rumah gitu ya kan. Ada dukungan orang tua, ada yang istilahnya mereka ya macam-macam lah ya. Tapi mostly sih memang cara bayar yang paling banyak kita saat ini dapat ya KPR sih. Oh, itu bisa kalau dukungan orang tua gitu lewat bank. Tentu ada ini ya, ada S dan K-nya ya. Syarat dan ketentuan pasti ada. Namanya bank kan, dia juga harus lihat kan. Tapi ya ada sih seperti itu. Ini nggak mengada-ngada loh, memang ada. Nanti bisa konsultasi dengan Azan. Seperti itu. Siap ya. Ya. Nah, ini nih, kalau kita mau beli nih, proyeknya Royal Property nih, Royal Fasa gitu. Cara bayar yang disarankan sama developernya apa nih? Kalau paling enak sih sebenarnya KPR, ya kan, jujur. Bukan cash ya? Bukan cash. Kita edukasi juga lah ya teman-teman. Kenapa? Biar teman-teman ketika pakai cara bayar KPR, teman-teman tahu nih, ya kan, karena kan ada campur tangan bank di situ. Sehingga apapun yang menjadi menjadi kendala, itu bank akan bantu bantu supervisi lah. Nah, kalau cash kan you and me. Gua ada rahasia apa lu tak tahu. Gitu loh. Ya, tapi bagi kami sih it's okay juga sih. Ya kan cash juga sama. Sebenarnya bagi kami KPR dengan cash itu sama aja gradingnya. Karena kondisi kita yang sertifikasinya sudah pecah sehingga kita ada paket yang namanya KPR Express. Sehingga kami ada benar-benar ada produk yang lu harga rumah lu itu antara cash dengan KPR Express itu sama aja gitu loh. Jadi mau KPR mau cash ya developer terima. Cuma kalau cash kan biasa buat yang sultan ya. Berapa banyak sih yang sanggup langsung beli rumah cash 1M jebret gitu ya kan. Itu sih ya kan. Ada tapi kan nggak banyak. Dan biasanya ini candaan kita juga sih. Orang yang sanggup beli cash, dia nggak hanya sanggup beli Fasa, semua proyek dia bisa gitu kan. Jadi tentunya dia punya banyak pilihan. Kalau misalnya kayak yang lagi usaha gitu, yang lagi bisnis, biasanya cara bayarnya yang oke apa? Nah, ini juga menarik. Ini nanti boleh konsultasikan dengan yang lebih ini ya, yang lebih kompeten di bidang itu. Ada mereka yang kadang gini, untuk ya nggak apa-apa saya sebut di sini lah ya. Kadang nih terkait dengan misalkan laporan pajak, sehingga mereka ambil cara bayar KPR. Ada juga yang ya memang untuk atur cash flow. Karena kan kalau pengusaha kan dia mikir ngapain duit gua 1M buat beli rumah, ya kan? Ini kalau aku cicil KPR, ini duit gua bisa putar dapat untung berapa nih, ya kan? Nah, sebenarnya tergantung kebutuhan mereka sih. Ada juga yang anti dengan bunga, ya kan? Maunya cash bertahap in-house dengan developer. Developer sih senang-senang aja gitu. Oh, developer lebih senang mana? Kalau pasti ya, udah pasti yang dua ini developer paling senang karena cash dengan KPR ya. Otomatis kan ya kita you and me kan kita punya kewajiban selesai gitu ya kan. Jadi enak. Nggak ada keraguan lah. Kalau cash ya kan money is the king lah kita bilang ya. Kalau lu udah bayar cash dengan cara KPR ataupun dengan dana sendiri ya kan. Itu biasanya menyelesaikan banyak masalah. Ya itulah yang terjadi. Kita lihat juga ya di lapangan kondisi jalannya itu pakai paving block. Betul. Itu ada alasan khusus kenapa pakainya paving? Oke, ini karena terkait dengan pengembangan awal kami waktu Royal Bay, kan kami kembangkan Royal Bay dengan nuansa resort ya. Nuansa resort kan biasanya kan memang kalau pakai paving block kan kesannya lebih elegan gitu ya, lebih nyaman lah. Nah, selain itu paving block juga punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia gampang ya kan. Kemudian gampang apa nih? Gampang untuk misalkan maintenance, ada kerusakan. Kemudian dia nyerap air. Kita tahu sendiri ya kan curah hujan Batam ya kan di posisi-posisi tertentu di bulan-bulan tertentu kan cukup tinggi. Nah, jadi paving block itu bisa menyerap air. Gampang di maintenance, kemudian dia menyerap air sehingga nggak cepat rusak. Kalau kita aspal itu kan musuh utama aspal itu kan air. Ya benar, kita lihatlah ya kan banyak perumahan. Nah,
yang pakai aspal itu rata-rata setelah 3-4 tahun itu pasti rusak itu. Kena air bergelombang ya, mulai nanti habis itu berlobang, nah gitu ya kan. Nah, jadi nggak enak ya kan. Kasihan lah bawa mobil baru ya kan. Lewatin rumahnya banyak aspal yang berlobang, nah gitu loh. Paling kita pakai paving block begitu rusak tinggal bongkar, padatkan, pasang lagi. Selesai. Gitu. Selesai. Kalau kondisi rumahnya itu sudah suntik rayap. Nah, ini yang menarik nih. Pada saat pembangunan, kami waktu pondasi kami kasih anti rayap, obat anti rayap. Cuma sayangnya kami nggak dokumentasikan karena untuk pertimbangan alasan tertentu lah ya. Tapi kami juga ada siapkan untuk semua unit rumah jalur pipa anti rayap. Nah, semua rumah di Royal Vasa itu ada yang namanya jalur pipa anti rayap. Jadi teman-teman ya kan, para calon-calon customerku yang beli unit di sana misalkan ya kan, yang beli unit di sana kalian bisa berkala suntik anti rayap gitu loh, secara mandiri. Jadi nggak usah khawatir ya kan. Nah, ada candaan juga nih ya kan, rumah rumah anti rayap. Ya temen gue pernah bilang kita bangun rumah di atas rumah rayap kok, kenapa kita harus takut anti rayap? Nah, yang penting kurangi penggunaan bahan-bahan kayu. Kalau sama posisinya ini kan dekat sama ferry ya, Mega Mall Ferry ya. Betul. Jadinya ada beberapa yang bilang ini kan dekat laut gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh dari developer? Developer sih santai aja ya. Buktinya yang view kami dekat laut itu rebutan kok. Kenapa? Kita harus paham bahwa ya kan orang punya selera. Selera orang macam-macam. Ya kalau dia nggak suka dekat laut, ya pasti dia nggak akan suka. Lu mau tawarkan diskon seperti apapun, cara bayarnya pokoknya lu banyak free-nya pun dia nggak suka, ya kan? Aku nggak suka laut. Dia alasan itu. Tapi sebaliknya, yang suka dengan laut dia nggak ada keraguan. Kami pernah ada satu penjualan yang paling cepat waktu itu. Dia datang, itu yang jual Promax juga tuh. Datang lihat, dia udah survei banyak tempat, lihat langsung ke kantor booking fee. Karena kenapa? Dia bilang, Pak, ini di dekat laut, aku suka banget sama laut. Selera. Kemudian masalah ini kan cita rasa ya kan. Dia bilang nyaman kali. Perasaan tuh nyaman, enak. Pak, kalau udah nyaman, enak Pak. Itu udah Bapak harus cepat-cepat amankan Pak, gitu ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi bagi developer sih ya it's okay lah. Namanya selera ya kan. Jadi nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang memang nggak suka dengan laut, ya carilah. Makanya kan ada perumahan yang udah jauh dari laut kan. Nah, cocoknya buat teman-teman itu. Nah, gitu. Oke. Di sampingnya itu kan katanya ada mau bikin jalan tembus ke ini ya. Nongsa ya, Nongsa Outer Ring Road ke Nongsa dari Batam Center. Nah, ini saya disclaimer juga ya. Kami berani sebut seperti ini karena memang pernah dapat gambar dari BP Batam. Nah, ini BP Batam yang kasih lihat nih, ya kan? Dan memang sempat ada wacana dari BP Batam, cuma atau mungkin uangnya belum ada ya. Apa harus Royal bantu support? Uangnya belum ada ya kan. Nah, jadi istilahnya memang ada wacana untuk membangun jalan dari Batam Center menuju Nongsa supaya kita yang mau ke Nongsa tuh nggak usah muter jauh kan. Sekarang muter ya kan, bandara kan cuma situ kan, setengah jam lebih. Nah, dan uniknya ini ada salah satu developer nasional, mereka jualan proyek mereka bilang 15 menit dari Batam Center. Mereka jualnya seperti itu juga. Nah, ini developer nasional nih yang ngomong. Jadi salah satu kelebihan dia bilangnya sih nanti ke depan akses ke tempat mereka itu cuma 15 menit dari Batam Center. Padahal dari sekarang belum ya? Belum ada. Tapi kan kita lihat ya kan, contoh nih nggak usah jauh-jauh. Jalan tembus Anggrek Mas dulu kan nggak ada kan. Nah, begitu ada, nah beda loh. Hidup loh sana loh. Nah, itu loh. Yang satu lagi yang lumayan penting itu tanahnya di Royal. Oke. Status tanahnya gimana? Terus timbun atau apa gitu? Oh, jelas timbun. Sertifikatnya, tanahnya. Sebenarnya tanah kami ini reklamasi ya, memang reklamasi tapi nggak ada keraguan. Kenapa? Karena ini reklamasinya udah di atas 10 tahun, udah lama, bukan cukup lama lagi sih. Sehingga kalau bagi teman-teman sipil sih biasa memahami bahwa tanah seperti ini udah pasti padat alami gitu loh. Nggak ada beda lah dengan tanah potong gitu kan, karena dia udah di atas 10 tahun. Nah, kemudian tadi status UWT ya.
Nah, Yes. ini menarik. Kenapa? Karena dengan lokasi kami yang berada di Batam Center, UET kami ini sekarang termasuk yang masih terjangkau sih. Kalau teman-teman bisa akses kalkulator UET punya BP Batam, bisa tahu tuh per meter kita itu 76.000 sekian. Nah, kami di sebelahnya yang harganya 200.000. Persis. Nah, ya kan sebelah sini harganya loncat ke sebelah dia harganya 200-an ribu, loncat ke sebelah dia harganya 76.000. Wow, berarti pas-pas di perbatasan. Betul. Berdasarkan kondisi seperti itu, dengan tidak ragu developer perpanjang UET sampai 2052. Gila ya, sampai 52. 52 ya kan. Nah, kita masuknya kalau secara zonasi UET, kita masuk zonasi di Batam Center Kelurahan. Nah, kalau orang banyak yang bilang status tanah Batam itu HGB itu dari developer gimana? Ya, Kalau kita- di kota lain kan hak milik. Hak milik ya. Nah, kita amini beberapa hal sih bahwa memang ini HGB kan nanti harus perpanjang lagi sama pemerintah ya. Tapi ya teman-teman juga istilahnya harusnya menyadari bahwa ketika tinggal di Batam ya kan kemudahan untuk melakukan bisnis kan jauh lebih baik kan dibanding daerah lain kan. Ya namanya ya orang bilang uang nggak ada suara ketika dia menghasilkan duit sekian banyak bisa beli rumah harga meman ya kan. Ya mungkin ya HGB itulah salah satu fungsi pemerintah untuk mengontrol sih sebenarnya. Karena jujur secara aturan Batam ini kan di atas HPL ya. Jadi memang secara aturan tidak diperbolehkan di atas HPL terbit hak milik. Maksimal yang boleh dimiliki sih HGB. Ya jadi kalau udah tinggal di Batam ya kan udah menikmati keuntungan Batam, ke Singapura gampang ya kan, cari duit juga katanya gampang ya kalau mau usaha ya. Ya harusnya itu HGB bukan isu besar sih. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih. Ya. Pesan dan solusi nih buat milenial sama yang zaman-zaman sekarang lah. Ya, Gimana caranya supaya bisa punya rumah? Yang pertama sih paling urgent ya, teman-teman harus berani merubah mindset, ya kan. Punya rumah sebenarnya itu nggak susah, asalkan kita mau berubah mindset. Mungkin beberapa tips kecil yang saya bisa bagikan ya. Contoh kita bikin anggaran, ya kan. Udah ubah mindset, lu buat anggaran. Kira-kira gue mau dapat rumah harga berapa sesuai dengan kemampuan nggak? Nah, baru nanti disusun skala prioritas. Nah, pada saat buat anggaran tersebut juga kan ada opsi cara bayar tuh, misalkan tuh pelajari macam-macam cara opsi bayar termasuk KPR. Tak kenal tak sayang. KPR itu harus dipelajari sih. Nah ini kan bisa tanya sama teman-teman agent ya, karena kan mereka banyak channel dengan orang perbankan gitu ya kan. Bisa konsultasi juga gitu ya. Jadi tahu nih ternyata KPR itu nggak semengerikan yang yang dikatakan orang-orang gitu ya kan. Kemudian nah udah susun prioritas, nanti misalkan nih gue mau DP mulai kapan, berapa lama, ya kan gue mau beli cari developer yang kira-kira cocok nih dengan gue tuh yang seperti apa ya kan. Berani investasi ya itu penting. Jangan terpaku dengan penghasilan saat ini. Berani untuk mencoba menambah penghasilan. Banyak caranya kok ya kan. Itu kalau kita mau aja banyak caranya sebenarnya. Manfaatkanlah perkembangan dunia digital ya kan. Buat hal-hal yang berguna ya kan, jadi konten kreator misalnya, kemudian monetisasi lu punya channel, itu kan penghasilan tambahan. Yes. Jual barang ya kan lewat marketplace kayak begitu. Ketika lu jual barang lewat marketplace, lu punya customer, misalkan orang buka toko nih. Customer lu kalau ya yang datang beli aja kan, tapi kalau buka marketplace, customermu itu se-Indonesia Raya lu. Lu lagi tidur mereka check out lo ya gitu loh. Itu cara kerja baru yang harusnya teman-teman milenial lebih adaptif sih sebenarnya. Beranilah untuk ini nambah penghasilan gitu kan. Dari nambah penghasilan nanti jadi penghasilan utama kan suatu saat. Oh iya bisa jadi. Kita banyak lihat sih hal-hal yang seperti itu. Kemudian mungkin ini disiplin. Percuma sih kalau saya kasih tips tapi teman-teman gak disiplin kan. Rubah mindset supaya apa? Supaya ya kurangilah gaya hidup yang konsumtif. Bukan nggak boleh konsumtif, boleh tapi dibatasi. Kalau tadinya sering ngopi Starbucks, nah sekarang ganti ini? Kopi. Nah, kopi hitam biasa pun boleh kok gitu, yang 9.000 nggak kalah sama Starbucks sebenarnya. Bukan Starbucksnya berarti nggak boleh, ya kurangilah mungkin seminggu 4 kali, jadilah sebulan 2 kali gitu. Banyak hal sih, tapi ya paling pertama sih mindset sih ya. Ketika kita merubah mindset, otomatis kita akan melihat bahwa sebenarnya banyak opportunity yang banyak kesempatan sih untuk kita menambah penghasilan. Daripada kita terpaku dengan gaji gua atau penghasilan gua yang segini, kenapa kok nggak coba
ya gue tambah penghasilannya, ya kan? Nah gitu, untuk mengejar apa tadi, inflasi sama kenaikan harga rumah. Mengejar proyeknya Royal ya? Ya, Royal boleh juga. Masih ada gak nih nanti? Masih, ya kan? Nah, dan yang terakhir, ini penting juga. Konsultasikan pembelian rumah Anda dengan agen yang terpercaya. Ya, contohnya misalkan Promek, gitu. Ya kan, mereka sudah punya portfolio dan inilah jejak rekam yang jelas sih. Ya, udah pasti mereka akan tawarkan juga Anda proyek-proyek developer yang ini, yang tentunya bikin Anda peace of mind. Gitu. Terakhir lagi nih. Oh, udah terakhir lagi ya? Terakhir. Nah, buat konsumen yang buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, nah kita langsung coba spill aja ya promonya dari Royal apa aja nih. Yang pasti promo utama kami itu adalah harga KPR express sama dengan harga cash, itu sudah jelas. Jadi itu memberikan kemudahan lah. Kemudian kedua, bagi teman-teman yang mau KPR express tapi keberatan di DP, ya kan, kami subsidi DP Anda sampai dengan 10%. Wow. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman juga nih yang pingin cicil DP dulu, ya tetap nggak percaya pokoknya. Kata orang tuaku atau kata temanku atau kata saudaraku, beli rumah tuh rumahnya harus kelihatan. Cicil DP dulu aja gitu kan. Nah, sambil lihatlah DP Anda yang cuma 10% itu tidak cukup untuk menyelesaikan rumah sebenarnya. Tapi kalau developer bisa selesaikan rumah Anda, berarti tandanya developer ini sehat secara keuangan. Nggak usah baca laporan keuangan. Lu cicil DP aja, kemudian lu lihat nanti setelah 2 tahun kan biasa mau akad kan, mau STB nih, kan harus akad. Nah, udah kelihatan tuh rumahnya biasa mau siap. Kemudian kita juga ada promonya buat teman-teman yang juga mungkin menghindari bunga karena berbagai macam alasan. Kami juga ada cash in-house, ya kan, KPR in-house lah. Cicil dengan developer. Sampai maksimal 33 kali. Lalu kita juga ada free untuk balik nama, ya kan, dan kita ada tadi yang saya bilang UET yang kita perpanjang sampai dengan 2052. Menarik sih itu, karena Anda nggak usah khawatir lagi dengan soal UETO sampai dengan belasan tahun, 20 tahun yang akan datang. Oh, banyak ya. Banyak sih, promo kita banyak, ya kan. Masih belum cukup. Kasih booking fee, ajukan apa maunya, kita coba penuhi kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita kembalikan booking fee-nya. Tuh, ya. Jadi kan? tenang juga ya. Tenang juga, ya kan. Misalkan nih, nggak mau, saya mau diskonnya ekstra. Sini booking fee-nya, ajukan. Kalau nggak cocok, ternyata nih developer nggak setuju nih, kita balikin. Konedi nih. Nah, makanya aku kadang mereka bilang nego sampai jadi, ya kan. Nedi, ya kan. Ya kalau nggak jadi ya berarti belum jodoh, nggak apa-apa, ya kan. Siap. Jadi udah nonton sampai di sini. Nah, udah dapat promo-promonya. Nah, tinggal langsung kontak ke kita di sini. Kalau mau lihat-lihat langsung on-site sama developer, bisa langsung konsultasi dengan kita, Promex, agent juga, dan dokter properti tentunya. Betul sekali, ya kan. Oke, itu aja. Ada closing statement ya? Closing statement ya. Waduh, saya belum siapkan sih. Tapi kalau mungkin yang paling menarik ya, karena ini kan berkaitan dengan properti ini. Mungkin saya akan ngomong seperti ini. Tips untuk beli properti itu simple. Anda beli, Anda tunggu. Jangan Anda tunggu baru Anda beli. Nah, paham maksudnya? Oke, thank you. Oke ya, siap. Thank you. Thank you. Terima kasih ilmunya. Thank you banget dengan Royal Property Konedi. Oke, siap.